Apakah Anda mendambakan kebun sayur sendiri, tapi lahan di rumah Anda lebih sering teduh? Seolah-olah semua sayuran lezat itu butuh paparan sinar matahari penuh, dan di sudut teduh belakang rumah atau di bawah pohon, tak ada yang bisa tumbuh subur. Jangan khawatir dulu. Hari ini kita akan membongkar mitos bahwa panen melimpah hanya bisa didapat dengan matahari terik. Saya akan beberkan 10 jenis sayuran superhero yang justru tumbuh subur di tempat teduh. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan teduh di sini. Ini bukan berarti gelap total seperti di gudang bawah tanah, ya. Area teduh di kebun itu maksudnya adalah area yang mendapat paparan sinar matahari langsung hanya sekitar 24 jam sehari, misalnya di pagi atau sore hari. Sebagian besar tanaman memang memanfaatkan sinar matahari untuk fotosintesis, proses vital yang memberi mereka energi untuk tumbuh dan berbuah. Itu sebabnya kita terbiasa berpikir bahwa makin banyak matahari, makin baik. Tapi, aturan ini tidak berlaku untuk semua jenis tanaman. Bagi beberapa tanaman, kelebihan sinar matahari dan panas justru bisa menjadi stres yang memicu mereka cepat berbunga, bolting, rasanya jadi pahit atau layu. Nah, untuk tanaman-tanaman inilah area teduh justru jadi penyelamat. Nah, mengawali jajaran 10 besar kita adalah para juara sejati di tempat yang sejuk dan teduh. Di posisi ke-10, kita punya selada daun dan bayam. Ya, kedengarannya sepele, tapi tunggu dulu. Ada beberapa trik penting yang mengubah budidaya mereka di tempat teduh menjadi seni tersendiri. Mungkin Anda pernah mengalami situasi seperti ini. Saat menanam selada yang lembut, begitu musim kemarau atau panas datang, ia langsung berbunga. Artinya, ia mulai berbunga dan daunnya menjadi keras serta sangat pahit. Hal yang sama juga berlaku untuk bayam. Sinar matahari langsung dan suhu tinggi adalah sinyal bagi mereka. Waktunya mengakhiri pertumbuhan dan mulai menghasilkan biji. Namun naungan ringan bekerja seperti eliksir ajaib bagi mereka. Naungan ini melindungi daun-daun lembut dari terik mentari dan menjaga tanah tetap sejuk serta lembab. Dalam kondisi nyaman seperti ini, selada dan bayam tidak akan stres. Mereka tidak terburu-buru berbunga dan terus mengembangkan daun hijau yang segar dan renyah. Alhasil, Anda akan mendapatkan panen dengan kualitas yang jauh lebih baik. Daunnya tumbuh lebih besar, menjadi sangat lembut dan renyah. Dan yang terpenting, mereka sama sekali tidak pahit. Anda bisa memetik sayuran segar untuk salad. Anda tidak hanya untuk beberapa minggu saja, melainkan hampir sepanjang musim kemarau. Bukankah ini bonus yang sangat menguntungkan? Varietas selada daun, khususnya, sangat cocok ditanam di tempat teduh, di mana Anda bisa memanen satu persatu daunnya sesuai kebutuhan. Maka, jangan ragu untuk menanamnya di bawah rindangnya pohon buah atau di sisi utara rumah Anda. Anggap saja Anda telah menemukan lokasi ideal untuk pabrik vitamin pribadi Anda. Perawatan selada dan bayam di tempat teduh itu bukan mitos, melainkan jalan Anda menuju sayuran hijau yang sempurna. Selanjutnya, di urutan ke-9 dalam daftar, kita ada sayuran hijau dengan karakter Italia yang kuat, favorit para pencinta kuliner. Dia adalah arugula. Dan jika Anda pernah mencoba menanamnya, pasti Anda tahu betapa dia punya sifat yang agak rewel. Saat terpapar sinar matahari penuh, arugula ini bertingkah seperti pelari cepat. Dia tumbuh sangat pesat, tapi juga secepat itu daunnya mengeras, jadi alot, dan rasanya jadi terlalu pahit dan menyengat, bahkan cenderung pedas. Tak terasa, dia sudah berbunga, dan itu berarti masa panennya sudah selesai. Banyak pekebun rumahan akhirnya menyerah menanamnya karena alasan ini. Tapi ada rahasianya. Sedikit naungan parsial bisa mengubah perilakunya sepenuhnya. Di tempat yang lebih sejuk, ia tidak lagi terburu-buru. Pertumbuhannya menjadi lebih stabil dan teratur, dan inilah yang kita inginkan. Daunnya akan tetap muda, renyah dan lembut jauh lebih lama, dan rasanya benar-benar berubah.
Rasa pahit yang agresif itu hilang, dan muncullah rasa pedas gurih bernuansa kacang dan mustard yang berkelas, yang membuat arugula sangat dicintai koki di seluruh dunia. Dengan menanamnya di tempat yang teduh, Anda tidak hanya akan mendapatkan panen, tapi juga bisa menikmati hasilnya berminggu-minggu lebih lama. Anda bisa memetik daun-daun segarnya sedikit demi sedikit, tanpa khawatir dia akan segera berbunga. Jadi, jika Anda ingin menikmati arugula yang sempurna untuk pizza atau salad sepanjang musim panas, lupakan sinar matahari langsung. Perawatan arugula yang mudah di tempat teduh adalah kunci Anda untuk mendapatkan rasa sejati yang lezat dan istimewa. Di posisi ke-8 dalam daftar, kami adalah lobak yang renyah, juicy, dan disukai semua orang. Tunggu dulu, mungkin Anda akan bertanya, bukankah lobak adalah tanaman hari pendek yang membutuhkan sinar matahari musim semi? Dan Anda benar, tapi hanya sebagian. Mari kita cari tahu bagaimana naungan mengubah umbi yang rewel ini menjadi camilan musim panas yang lezat. Musuh utama lobak berkualitas bukanlah kurangnya cahaya, melainkan panas berlebih dan durasi siang hari yang terlalu panjang. Dalam kondisi seperti inilah, yang umum terjadi di bulan Juni dan Juli, tanaman menjadi panik dan memutuskan untuk segera berkembang biak. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk membentuk tangkai bunga dan melupakan umbinya. Hasilnya adalah apa yang sangat mengecewakan setiap tukang kebun. Lobak yang keras, kurang padat, dan seringkali kosong di dalamnya yang langsung berbunga. Sekarang, mari kita pindahkan ke tempat yang sedikit teduh. Apa yang akan berubah? Segalanya. Naungan melindungi tanah dari panas berlebih, menciptakan lingkungan yang nyaman dan sejuk bagi lobak. Memang, pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat, mungkin panen harus menunggu seminggu lebih lama. Tapi percayalah, ini sepadan. Dalam kondisi seperti ini, lobak tidak mengalami stres. Ia dengan tenang, tanpa terburu-buru, membentuk umbi yang padat, juicy, dan renyah. Anda akan mendapatkan lobak berbentuk bulat sempurna dengan sentuhan pedas yang pas, bukan kayu pahit dan berserat. Dengan demikian, perawatan lobak sederhana di tempat teduh adalah trik rahasia Anda untuk mendapatkan panen melimpah, bahkan di puncak musim panas. Ketika menanam di bawah sinar matahari penuh, sudah hampir mustahil. Di posisi ke-8 dalam daftar top, kami adalah lobak renyah, segar, dan favorit banyak orang. Tunggu dulu, mungkin Anda akan berkata, tapi lobak kan sayuran hari pendek, butuh sinar matahari musim semi. Dan Anda memang benar, tapi tidak sepenuhnya. Mari kita cari tahu bagaimana naungan bisa mengubah sayuran akar yang rewel ini menjadi camilan musim panas. Musuh utama lobak berkualitas baik bukanlah kekurangan cahaya, melainkan panas berlebih dan durasi siang hari yang terlalu panjang. Dalam kondisi seperti inilah, yang umumnya terjadi di bulan Juni dan Juli, tanaman lobak akan panik dan memutuskan untuk segera bereproduksi. Ia akan mengerahkan seluruh energinya untuk membentuk tangkai bunga, bolting, dan seolah melupakan pembentukan umbi akarnya. Akibatnya kita mendapatkan sesuatu yang sangat membuat frustrasi setiap tukang kebun. Lobak yang keras, lembek, dan seringkali kosong di dalamnya, serta cepat sekali berbunga. Bolting. Nah, bagaimana jika kita memindahkannya ke tempat yang sedikit teduh? Apa yang akan berubah? Semuanya. Naungan melindungi tanah dari panas berlebih, menciptakan lingkungan yang nyaman dan sejuk bagi lobak. Memang, pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat, dan mungkin Anda harus menunggu panen seminggu lebih lama. Namun percayalah, itu sepadan. Dalam kondisi seperti itu, lobak tidak akan mengalami stres. Ia akan dengan tenang, tanpa terburu-buru, membentuk umbi akar yang padat, berair, dan renyah. Anda akan mendapatkan bulatan-bulatan lobak yang sempurna, dengan rasa pedas yang pas, dan menyenangkan, bukan kayu-kayuan yang pahit dan berserat. Dengan demikian, perawatan lobak yang sederhana di tempat teduh adalah trik rahasia Anda.
yang memungkinkan Anda mendapatkan panen melimpah bahkan di puncak musim panas. Saat menanamnya di bawah sinar matahari penuh sudah hampir mustahil. Kita naik ke peringkat selanjutnya dalam daftar kita, dan di posisi ke-7 ada sayuran yang saya yakin akan mengejutkan banyak orang, yaitu beet. Terkesan seperti umbi-umbian besar yang manis ini butuh banyak sinar matahari, dan memang itu benar. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa menanam beet di tempat teduh justru membuka peluang kuliner yang sama sekali baru? Dan disinilah letak rahasia utamanya. Dalam kondisi semi teduh, beet tidak akan menghabiskan seluruh energinya untuk membentuk umbi yang besar. Sebaliknya, ia akan mengarahkan tenaganya untuk mengembangkan daun-daunnya yang lebat dan subur. Dan ini bukan sekadar daun biasa. Daun beet yang tumbuh di tempat sejuk dan teduh akan menjadi sangat lembut, renyah, dan bertekstur beludru tanpa serat kasar yang sering muncul jika terpapar sinar matahari penuh. Dari segi rasa dan tekstur, daun-daun ini tidak kalah, bahkan kadang-kadang melebihi chard Swiss yang mahal atau bayam muda. Ini adalah dasar yang sempurna untuk sup musim panas, seperti botvinya. Daun ini bisa ditumis, ditambahkan ke dalam smoothie, atau digunakan dalam salad segar. Anda pada dasarnya mendapatkan 2 panen dalam 1. Lalu bagaimana dengan umbinya? Umbinya juga akan tumbuh. Hanya saja tidak sebesar raksasa, melainkan rapi, seukuran bola golf, atau sedikit lebih besar. Namun, beet muda seperti ini sangat lembut, manis, dan bisa dimasak hanya dalam hitungan menit. Jadi, menanam beet dengan perawatan sederhana di tempat teduh adalah cara Anda untuk mendapatkan sayuran hijau lezat untuk hidangan istimewa, sekaligus umbi-umbian berukuran porsi sebagai bonus menyenangkan. Di urutan ke-6 daftar favorit kami, ada 2 sekawan yang tak terpisahkan dari kebun manapun. Kacang polong dan buncis. Tumbuhan-tumbuhan ini adalah ahli adaptasi sejati. Strategi bertahan hidup dan berbuah mereka dalam kondisi pencahayaan minim benar-benar menakjubkan kecerdikannya. Apa rahasia mereka? Mereka tahu betul bagaimana memisahkan kebutuhan mereka. Seperti banyak tumbuhan lain, mereka membutuhkan cahaya untuk fotosintesis dan membentuk polong yang lezat. Oleh karena itu, pucuk, daun, dan sulur mereka secara naluriah menjulur ke atas, mencari matahari. Tapi di sisi lain, mereka punya satu keunikan yang sangat penting. Mereka sama sekali tidak tahan jika kaki mereka kepanasan. Kepanasan pada sistem perakaran bagi kacang polong dan buncis adalah stres berat yang menyebabkan layu, rontoknya bunga, dan akibatnya hilangnya panen. Itulah mengapa teduh ringan bagi mereka bukanlah sebuah kompromi, melainkan kondisi yang ideal. Bayangkan, Anda menanamnya di sepanjang pagar, tembok rumah, atau menjalarkannya pada teralis di dekat tanaman yang lebih tinggi. Apa yang terjadi? Sistem perakaran mereka berada di tanah yang sejuk dan teduh, terlindungi dari terik matahari musim panas. Sementara itu, bagian atasnya yang berbuah justru bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pendekatan ini tidak hanya menjamin panen melimpah, tapi juga memperpanjang masa berbuah. Ketika akar mereka tetap sejuk, tanaman-tanaman ini merasa nyaman jauh lebih lama. Jadi, merawat kacang polong dan buncis di tempat yang sedikit teduh bukan hanya mungkin, tapi justru cara paling cerdas untuk mendapatkan hasil maksimal dari tanaman luar biasa ini. Nah, kita sudah separuh jalan dalam daftar kita, dan di posisi ke-5 ada kejutan besar bagi banyak pekebun, brokoli dan kembang kol. Mungkin kita berpikir bahwa sayuran dari keluarga kubis ini butuh banyak sinar matahari untuk membentuk bonggolnya yang padat. Namun, justru sinar matahari terik dan panasnya musim panas adalah musuh bebuyutan mereka. Saat cuaca panas, tanaman-tanaman ini mengalami stres berat. Mereka menganggap kondisi sudah tidak tertahankan dan harus segera menghasilkan keturunan. Apa artinya ini bagi kita, para pekebun?
Artinya, alih-alih membentuk bonggol yang padat dan berisi, tanaman ini panik dan mulai berbunga. Bunga brokoli langsung menguning dan jadi tidak padat, sementara kembang kol menghitam dan kehilangan warna putih bersih serta kepadatannya. Intinya, hasil panen rusak bahkan sebelum sempat matang. Dan disinilah naungan parsial penyelamat datang membantu. Naungan ini bekerja seperti pendingin alami, melindungi tanaman dari panas berlebih. Dalam suasana sejuk seperti ini, kubis merasa tenang dan tidak terburu-buru. Ini memberi bunga-bunganya waktu berharga untuk tumbuh besar, padat, dan berkualitas tinggi. Anda akan mendapatkan bonggol ideal yang padat dan kokoh, persis seperti di majalah, bukan sekadar buket yang tidak padat. Jadi, menanam kubis di tempat teduh bukanlah kompromi, melainkan teknik profesional untuk mendapatkan hasil panen berkualitas tinggi. Di urutan keempat dalam daftar teratas, kami adalah sayuran yang identik dengan kebun yang terpapar matahari penuh. Ya, ini wortel. Saya sudah bisa membayangkan betapa terkejutnya Anda. Wortel di tempat teduh. Tidak mungkin, nanti kecil dan bengkok. Itulah yang dipikirkan sebagian besar tukang kebun. Dan mitos inilah yang akan kita patahkan sekarang. Memang benar, di bawah sinar matahari penuh, wortel tumbuh lebih cepat dan seringkali mencapai ukuran yang mengesankan. Namun, ada juga kelemahannya. Saat cuaca panas, terutama di tanah yang padat, umbi-umbian ini bisa menjadi lebih kasar, terasa kayu, dan kadang-kadang kehilangan rasa manisnya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di tempat semi teduh. Pertama, tanah di sana cenderung lebih lama tetap gembur dan lembab. Ini adalah kondisi ideal untuk pembentukan umbi yang rata dan cantik. Wortel tidak suka kekeringan atau tanah yang padat. Kedua, tidak adanya panas yang menyengat berdampak positif pada rasa. Tanaman tumbuh lebih lambat, tanpa stres, dan memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak gula. Ya, mungkin wortel Anda yang tumbuh di tempat teduh tidak akan memecahkan rekor ukuran dan akan matang beberapa minggu lebih lambat. Namun, pada akhirnya, Anda akan mendapatkan panen umbi yang luar biasa, manis, berair, dan renyah. Seringkali, wortel seperti inilah yang paling enak. Jadi, perawatan wortel yang sederhana di tempat teduh tidak hanya realistis, tetapi juga merupakan rahasia untuk mendapatkan panen wortel yang lezat, bukan sekadar panen besar. Kita hampir sampai di puncak daftar teratas kita. Medali perunggu atau peringkat ketiga terhormat jatuh kepada sekelompok juara beraroma. Mereka adalah aneka herba dan rempah. Secara khusus, peterseli, daun ketumbar, ada soa, dan tentu saja, sang ratu sudut-sudut teduh, daun mint. Banyak yang mengira bahwa untuk mendapatkan aroma herba yang kuat, tanaman ini butuh sinar matahari selatan yang terik. Untuk beberapa jenis, seperti rosemary atau thyme, hal itu memang benar. Namun, bagi sebagian besar herba yang sering kita gunakan, paparan sinar matahari langsung yang terik justru bisa mengecewakan. Daun ketumbar yang lembut akan segera berbunga di bawah terik matahari, bahkan sebelum sempat tumbuh lebat. Ada soa cepat mengeras, sementara peterseli menjadi kaku dan kehilangan warna hijaunya yang segar. Namun, di tempat yang sejuk dan semi teduh, mereka tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama sekali berbeda. Terlindung dari panas yang menyengat, mereka tidak stres dan tidak buru-buru mengeluarkan bunga. Sebaliknya, mereka justru menghasilkan dedaunan yang rimbun, lembut dan sangat harum. Daun-daunnya tetap lembut sepanjang musim. Aroma mereka pun menjadi lebih segar dan lembut, tanpa jejak aroma tajam yang sering muncul saat terpapar panas. Sementara itu, daun mint punya ceritanya sendiri. Di sudut yang teduh dan lembab, daun mint bisa tumbuh subur bak permadani zamrud yang mewah, menyediakan pasokan tak terbatas untuk limun dan teh Anda. Namun, di bawah sinar matahari, daun mint sering terlihat kerdil dan menderita kekeringan. Jadi,
Jika Anda ingin memiliki herba segar dan harum sepanjang musim panas, lupakan bedengan yang terpapar sinar matahari penuh. Perawatan sederhana herba dan rempah di tempat teduh adalah kunci kesuksesan Anda. Menduduki peringkat kedua dalam daftar kami adalah sayuran yang ada di setiap dapur. Namun ketahanannya terhadap naungan mungkin akan menjadi penemuan baru bagi banyak orang. Di posisi kedua ini, bawang putih. Terutama jika kita berbicara tentang bawang putih yang ditanam menjelang musim dingin. Umumnya diyakini bahwa untuk membentuk umbi yang besar dan padat, bawang putih membutuhkan sinar matahari penuh. Namun, mari kita lihat siklus hidupnya. Bawang putih yang ditanam menjelang musim dingin mulai aktif tumbuh sangat awal di musim semi. Pada waktu itu, pohon-pohon masih belum berdaun, dan cahaya matahari sudah cukup baginya untuk membentuk masa daun utamanya. Pada dasarnya, ia memanfaatkan jendela musim semi tersebut, di mana belum ada banyak naungan di kebun. Nah, disinilah bagian menariknya. Menjelang awal musim panas, ketika pohon-pohon sudah berdaun lebat dan area kebun mulai teduh sebagian, bawang putih sudah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya. Masa daunnya sudah terbentuk dan semua energinya kini difokuskan ke bawah tanah untuk pertumbuhan dan pematangan umbi. Dan pada tahap ini, sedikit naungan justru sangat bermanfaat baginya. Naungan itu melindungi tanah dari panas berlebih dan penguapan kelembaban yang berlebihan, menciptakan kondisi yang stabil dan nyaman untuk pembesaran umbi. Bawang putih tidak akan menderita karena panas dan dapat matang dengan tenang. Tentu saja, Anda tidak akan mendapatkan umbi raksasa di tempat yang sepenuhnya teduh. Namun Anda masih bisa mengandalkan panen bawang putih yang kokoh, beraroma kuat, dan berukuran standar yang baik. Dengan demikian, perawatan bawang putih yang sederhana di tempat teduh adalah cara yang bagus untuk memanfaatkan secara efektif ruang di bawah pohon yang biasanya kosong. Dan inilah dia, sang juara. Pemenang mutlak dan tak terbantahkan di area kebun yang teduh. Di posisi teratas, ada dua superhero abadi yang bukan hanya tahan terhadap keteduhan, tapi justru sangat menyukainya. Selamat datang, sorel dan rhubarb. Jika sayuran lain dalam daftar kita mungkin bisa tumbuh di tempat teduh, kedua tanaman ini sungguh diciptakan untuk kondisi seperti itu. Habitat alami mereka adalah area yang sejuk, lembab, dan teduh. Di kondisi yang mungkin dianggap tidak ideal bagi tanaman lain inilah, mereka justru menunjukkan potensi terbaiknya. Di bawah sinar matahari langsung, daun sorel akan cepat mengeras, rasanya menjadi pahit, dan lebih cepat berbunga. Sedangkan tangkai daun rhubarb akan menjadi berserat dan kurus. Namun, begitu dipindahkan ke tempat yang teduh, terjadilah sebuah transformasi nyata. Sorel akan menghasilkan daun-daun besar, empuk, dan sangat berair, dengan rasa asam segar yang pas. Sempurna untuk sup hijau musim semi atau shchi. Sementara itu, rhubarb akan menumbuhkan tangkai daun yang tebal, berdaging, dan luar biasa berair, yang seolah meleleh di lidah saat dijadikan kompot, selai, atau isian kue pie. Yang paling penting, kedua tanaman ini bersifat tahunan, perennial. Anda hanya perlu menanamnya sekali, dan mereka akan terus memberikan panen melimpah ruah setiap tahun. Dengan perawatan yang sangat minim. Mereka adalah yang pertama muncul di musim semi, menyediakan asupan vitamin paling awal. Jadi, jika Anda punya sudut kebun yang terpencil dan sangat teduh, yang Anda pikir tidak akan bisa ditumbuhi apa-apa, Anda salah besar. Itulah kerajaan ideal bagi sorel dan rhubarb. Perawatan mudah untuk kedua tanaman ini di tempat teduh adalah cara termudah untuk mendapatkan panen yang melimpah dan terjamin. Tapi, ini dia rahasia terpenting yang akan mengubah segalanya. Kita terbiasa menganggap bayangan sebagai masalah, sebuah kekurangan. Bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang berbeda? Bayangan bukanlah musuh, melainkan sekutu Anda.
Di musim panas yang terik, saat sayuran di bawah sinar matahari langsung terbakar dan membutuhkan penyiraman terus-menerus, sudut kebun yang teduh justru menjadi oase sejati. Daun selada di sana tidak pahit, kubis tidak cepat berbunga, dan sayuran hijau tetap renyah dan segar jauh lebih lama. Anda tidak hanya menanam sayuran meskipun ada bayangan. Anda justru memanfaatkan bayangan sebagai keuntungan untuk mendapatkan panen yang unik, bahkan istimewa, yang sulit didapatkan di bawah sinar matahari penuh. Inilah pergeseran paradigma yang mengubah kekurangan lahan Anda menjadi keunggulan utamanya. Jadi, lahan yang teduh bukanlah hukuman bagi tukang kebun, melainkan peluang unik. Kesempatan untuk menanam sesuatu yang mungkin tidak bisa ditanam oleh tetangga Anda di lahan yang terpapar sinar matahari penuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Tanaman tahan teduh apa saja yang berhasil Anda tanam di lahan Anda? Mungkin ada yang terlewatkan dari daftar saya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan ensiklopedia lengkap berkebun di area teduh bersama-sama.